Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله الذي جعل أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين وجعل في قلوب المسلمين سرورا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ابتلى الله فيه خليله إبراهيم كما ذكره في كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah salat Id sekalian untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yakni kita selalu berusaha merasa sadar bahwa Allah selalu bersama kita dan maha mengetahui sekecil apapun apa yang kita perbuat, yang mana hal ini akan membuat kita selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Takwa harus selalu kita usahakan dan kita pupuk terus, karena ia merupakan prestasi ruhani yang berangkat dari potensi ruhani kita, yaitu keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersama merayakan hari yang agung di dalam agama Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Secara umum, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat serius, yaitu khususnya terkait dalam hal kemerosotan moral atau dekadensi moral. Banyak generasi muda saat ini yang kehilangan teladan. Para orang tua yang seharusnya berperan sebagai pengayom anak-anaknya, ada yang mengalami kegagalan dalam memerankan peran sebagai orang tua. Para ayah yang seharusnya memberi teladan bagi keluarganya, terkadang malah tergelincir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pejabat ternyata masih ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan agama.
cara pandang dan orientasi generasi saat ini juga telah bergeser. Celakanya lagi, pergeseran ini diikuti oleh pergeseran orientasi pada orang tuanya. Hal ini bisa kita lihat dari cara bagaimana generasi saat ini berpenampilan, bagaimana cara mereka bergaya hidup, bergaul, dan juga berkata-kata. Marilah kita jawab dengan jujur, di manakah mereka lebih banyak berkumpul? Berapa persenkah yang menghadiri majelis ilmu atau pengajian-pengajian, dan berapa pula yang lebih senang untuk hanya duduk-duduk jagongan lalu bersorak-sorai menghadiri pesta musik dan lain sebagainya. Jika demikian yang terjadi, maka tidak heran jika sekian persen dari generasi muda kita banyak yang terjerembab ke lembah narkoba. Mereka terjerumus dalam pergaulan bebas dan mereka terlibat dalam tawuran antar pelajar. Na'udzubillah. Seringkali masalah-masalah yang timbul di masyarakat kita, yang kemudian menjadi permasalahan bersama bagi bangsa kita, ini dimulai dari peranata yang paling kecil yang bernama keluarga. Sebaliknya, jika kita dapat membangun keluarga yang baik, maka insya Allah permasalahan bangsa ini akan dapat teratasi. Berangkat dari hal inilah, maka khutbah Idul Adha kali ini akan memotret, akan melihat dua episode yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena sebenarnya betapa sangat banyak episode-episode yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang dapat kita jadikan teladan dan juga inspirasi untuk memperbaiki generasi bangsa ini. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Al-ayat. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pertanyaannya kemudian, mengapa harus kisah Ibrahim yang diangkat, yang selalu diangkat dalam momen Idul Adha? Hal ini tidak lain adalah karena hari raya Idul Kurban yang kita peringati pada hari ini pada dasarnya sangat terkait erat dengan ibadah haji, dan acara-acara ritualnya sangat erat pula terkait dengan pengalaman ruhani yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat diagungkan oleh agama-agama samawi. Di antaranya karena kesediaan beliau mengorbankan putra kesayangannya hanya karena Allah, walau kemudian Allah mengganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Episode pertama yang kita angkat dalam khutbah ini adalah ketika Ibrahim rela dan ikhlas meninggalkan Ismail dan istrinya yang bernama Hajar di sebuah lembah yang tandus. Hal ini terekam dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang terjemah maknanya adalah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Dari sini sangat nampak bahwa Ibrahim adalah sosok seorang ayah atau sosok kepala keluarga yang luar biasa. Seorang ayah memang harus menjadi teladan dalam ibadahnya, kebaikannya, keilmuannya, dan kecerdasannya, karena dia adalah mata air bagi keluarganya. Jika tidak ada hal yang bisa diteladani, maka anak-anak akan mencari teladan di luar rumah, padahal di luar sana banyak hal-hal yang kelihatannya indah tetapi sesungguhnya menipu dan menjerumuskan. Selain itu, pada setiap untayan doa-doanya, Ibrahim tidak lupa menitipkan generasinya, generasi ini agar dijaga oleh Allah, agar diangkat derajatnya, dan agar menjadi generasi yang soleh dan berkualitas. Panjang doanya menunjukkan Ibrahim adalah seorang ayah yang rajin berdoa. Berkualitas doanya serta agung orientasi dan tujuannya, karena bukan hanya meminta dunia dan materi untuk generasinya. Doa-doa Nabi Ibrahim bertebaran di dalam Al-Quran.
sebagaimana rangkaian doa Ibrahim dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta agar generasinya dijaga keimanannya. Bahkan hingga 2 kali Nabi Ibrahim mengulangi tema sholat agar generasinya mampu menjaga ibadah sholat tersebut. Saat meninggalkan Ismail bersama ibunya di padang pasir Mekah yang tandus, Ibrahim tidak langsung meminta makanan dan minuman untuk keluarganya, tetapi Ibrahim memohon agar kelak generasinya dapat menjaga sholat, kemudian dicintai oleh orang-orang yang beriman, baru kemudian meminta agar diberi buah-buahan selain juga yaitu negeri yang aman. Memang begitulah seharusnya sebuah orientasi dan tujuan yang agung dan yang benar. Ibrahim adalah tipe seorang ayah yang memiliki rasa syukur yang tinggi. Lisannya menunjukkan hal itu. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat istri beliau yang bernama Hajar. Kita menyaksikan keimanan yang tak tergoyahkan dari seorang istri yang sangat hebat. Logika dan nalar mana yang dapat menerima ketabahan Hajar di tengah padang pasir tanpa ada teman kecuali Ismail, yaitu bayi yang masih menyusu ketika itu. Hanya ada sekantong kurma dan sekantong air, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas. Demikian juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari. Hanya satu yang membuat Hajar tenang dalam hal ini, yaitu keyakinan yang langka yang dimiliki oleh para istri. Saat tidak ada logika yang bisa dipakai di sini, ternyata iman berbicara dengan mantap. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan Hajar tanpa pesan bahkan tanpa jawaban akan pertanyaan Hajar, mengapa ia tega meninggalkan mereka di tempat yang tandus seperti itu, hanya satu jawaban Ibrahim atas pertanyaan Hajar, Allahu amaraka bidza. Apakah Allah yang memerintahkan ini, yaitu untuk meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih menyusui di tengah padang yang tandus ini? Ibrahim menjawab dengan jawaban singkat, na'am, iya. Dan jawaban Hajar sungguh luar biasa, idzan la yudhi'una. Kalau begitu, dia yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hajar juga merupakan tipe istri pejuang sejati. Dia tidak berpangku tangan walau telah mendapat jaminan dari Ibrahim tersebut. Saat dia telah kehabisan air, Hajar harus naik turun bukit Safa dan Marwah, yang kemudian hari ini kita napak-tilasi menjadi ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Antara Safa dan Marwah tentunya bukan jarak yang pendek untuk sosok seorang wanita, seorang diri yang kelelahan di padang pasir, hanya ditemani oleh Ismail yang masih bayi. Ternyata Allah menjawab kegelisahan dengan terpancarnya air yang berawal dari jejakan kaki Ismail. Maka kemudian Hajar berkata sekaligus berdoa, Zamzam, Zamzam, yang artinya adalah berkumpullah, berkumpullah. Maka ternyata bukan hanya airnya yang terkumpul, tetapi juga kandungan mineral yang terdapat dalam air Zamzam tersebut begitu lengkap. Subhanallah. Sa'i memiliki arti harfiah adalah usaha dan ikhtiar. Sofa mempunyai arti kejernihan, kesucian, kelembutan dan ketegaran. Sedangkan Marwah memiliki arti sikap menghargai, sikap murah hati, kerelaan dan juga kepuasan. Sehingga hal ini mengajarkan kepada kita, usaha yang kita lakukan hendaknya dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan niat. Maka insya Allah hasil yang akan kita peroleh membuat hati menjadi rela dan puas. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ibrahim juga tipe seorang ayah yang sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana diungkap dalam ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat atsabakumullah. Kemudian episode yang kedua yang diangkat dalam khutbah ini adalah ketika Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putra sematawangyangnya ketika itu, yaitu Ismail. Jika kita membuka lembaran sejarah, sebenarnya manusia telah mengenal kurban sejak awal, bahkan sejak putra-putra Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil.
Pada masa Nabi Ibrahim dan juga sebelumnya, manusia seringkali menjadikan manusia sebagai korban kepada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang mereka yakini dan mereka sembah. Di Mesir misalnya, gadis yang paling cantik dipersembahkan kepada Dewi Sungai Nil. Sementara di Irak, bayi-bayi dipersembahkan kepada dewa Baal. Suku Aztec di Meksiko, mereka menyerahkan jantung dan darah manusia kepada dewa matahari. Nabi Ibrahim hidup pada abad ke-18 sebelum Masehi, di mana ketika itu terjadi persimpangan jalan pemikiran kemanusiaan tentang kurban-kurban yang berwujud manusia. Di satu pihak ada yang mempertahankan dan di lain pihak ada pula yang beranggapan bahwa manusia terlalu mulia dan tinggi nilainya untuk dijadikan korban. Disinilah kemudian ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim memberi solusi dan jalan keluar yang memuaskan semua pihak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran menguraikan bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail bahwa beliau bermimpi menyembelihnya. Sang putra sadar bahwa itu adalah perintah Allah, maka dengan penuh keikhlasan Ismail mengatakan kepada ayahnya agar melaksanakan mimpi tersebut. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam agar menyembelih putra kandungnya yang telah lama beliau idam-idamkan. Hal ini sebagai isyarat bahwa anak yang tercinta, jiwa yang paling berharga di sisi seseorang bukanlah sesuatu yang berarti jika telah diminta oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat dinilai tinggi jika dihadapkan dengan perintah Tuhan. Allah harus selalu berada di atas segalanya. Inilah bukti iman sejati. Dan setelah hakikat ini ditegaskan melalui perintah penyembelihan tersebut, Nabi Ibrahim pun melaksanakan sesuai kemampuannya. Kemudian Allah dengan kuasanya menghalangi penyembelihan dengan mengganti seekor domba, seekor sembelihan yang besar ketika pisau dihunjamkan dan digerakkan untuk menyembelih Ismail sebagai korban. Hal ini untuk membatalkan tradisi pengorbanan manusia. Akan tetapi yang harus diingat bahwa pembatalan tersebut bukan karena manusia terlalu mahal untuk berkorban dan dikorbankan karena Allah, tetapi ia dibatalkan sebagai isyarat dan tanda bahwa Allah demikian kasih sayang kepada manusia, sehingga korban manusia tidak diperkenankan dan merupakan hal yang sangat terlarang sampai kapanpun. Inilah hikmah yang paling mendasar dari penggantian Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu untuk menghapus tradisi pengorbanan manusia dan menunjukkan bahwa mengorbankan manusia sangat tidak dapat dibenarkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa Allah memerintahkan menyembelih Ismail, kemudian membatalkan dan menebusnya dengan domba? Ini bukan hanya ujian bagi keduanya, bukan juga hanya untuk membuktikan ketabahan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menjelaskan kepada siapapun dan juga kepada kita bahwa tiada sesuatu yang mahal untuk dikurbankan bila panggilan dan perintah ilahi telah datang. Dalam kisah ini terlihat bahwa Ibrahim adalah seorang ayah yang sangat menghargai keluarga. Bahkan terhadap putranya yang masih kecil, Ibrahim tahu bahwa ini merupakan perintah Allah, tetapi ia terlebih dahulu minta pendapat sang anak yang beranjak remaja. Dan ternyata Ismail menyatakan, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sungguh hal ini merupakan jawaban luar biasa dari sang anak yang menunjukkan kematangan karakter, hasil didikan, hasil uswah hasanah, qudwah hasanah, dan doa yang terus menerus dilakukan oleh Ibrahim dan Hajar sejak dini. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan sangat-sangat betul-betul membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikurbankan bukan manusia, bukan juga nilai-nilai kemanusiaan, tetapi binatang yang sempurna umurnya dan tidak cacat. Hal ini sebagai pertanda bahwa pengorbanan harus kita tunaikan, dan yang dikurbankan adalah sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita sebagai manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang telah mampu mengalahkan kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan Allah adalah loyalitas beliau terhadap perintah Allah, sementara kepentingan dirinya adalah rasa kasih sayangnya kepada putranya yaitu Ismail. Ujian ini sungguh sangat berat, sampai-sampai Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 106 melukiskan bahwa itu merupakan ujian yang nyata yang disebut dengan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karenanya sangatlah wajar apabila keberhasilan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kepentingan mereka sendiri dijadikan sebagai bagian dari syariat Islam, agar umat Islam pada setiap Idul Adha mampu menangkap pesan-pesan moral, pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut. Ibadah kurban yang dikerjakan pada hari Id dan juga hari-hari tasyrik dengan diiringi takbir memiliki makna yang sangat dalam. Takbir yang mempunyai arti mengagungkan Allah, bukanlah semata-mata mengucapkan kalimat Allahu Akbar, melainkan lebih dari itu, yaitu mengagungkan Allah dengan mendahulukan kepentingan Allah, dengan menjadikan diri kita sebagai manusia yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Dari uraian khutbah ini maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan dan juga dapat kita ambil beberapa hikmah dan pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka mari kita mulai dengan memperbaiki keluarga kita dengan cara berjuang sesuai posisi kita masing-masing. Dan tentunya kepala keluarga haruslah menjadi uswatun hasanah bagi anggota keluarganya, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, peran orang tua yang baik adalah mendahulukan pendidikan agama, baik secara teoritis dan juga secara praktis. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah prakteknya dalam bentuk al-akhlaq al-karimah, agar tercapai kekuatan iman yang menjadi pondasi dalam meniti kehidupan. Ketiga, menjadi orang tua hendaklah dapat menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi keluarga dalam hal ibadah, dan secara istiqomah mendoakan putra-putrinya, keluarganya, serta anak cucunya. Yang keempat, doa yang mestinya paling awal dimohonkan kepada Allah adalah doa agar diberi kekuatan iman, kemudian memohon agar kita dan anak cucu kita, generasi mendatang, menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga dan mendirikan sholat. 5. Mendoakan generasi berikutnya dengan kecukupan bahan makanan. Tetapi yang perlu kita ingat, permohonan untuk kecukupan bahan makanan ini bukan di awal doa langsung memohon materi. Tentunya hal ini setelah permohonan agar dapat melakukan dan melaksanakan ibadah dengan baik. Yang keenam, selalu berdoa agar menjadi orang-orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang ketujuh, memberikan perhatian secara proporsional kepada anak-anak dan juga membuka dialog antara orang tua dan juga anak-anaknya dengan dilandasi nilai-nilai yang ma'ruf dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedelapan, kita pahami bahwa makna serta inti dari peristiwa dan pengalaman ruhani yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah mendahulukan kepentingan Allah di atas segala-galanya, dan juga membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, semacam rakus, ambisi yang tak terkendali, menindas orang lain, ingin menang sendiri, mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma, melanggar tata aturan dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang demikian inilah yang harus dibunuh dan ditiadakan dan dijadikan korban demi mencapai kurban, yaitu kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita yakini bersama bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia ini tidak lain hanyalah untuk mencapai dan menggapai ridha Allah dan meraih kehidupan akhirat yang kekal dalam kenikmatan di surganya. Maka tidak heran
bila jalan menuju surga penuh dengan gangguan dan rintangan, karena sesungguhnya kenikmatan surgawi merupakan kenikmatan yang luar biasa dan tidak pernah ada bandingannya. Akhirnya mudah-mudahan melalui hari raya Idul Adha ini kita dapat meneladani sikap dan juga sifat-sifat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Ibunda Hajar, dan semoga kita semua dan generasi umat ini selalu memperoleh ampunan, bimbingan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrun ra'ufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا
من الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.